Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji-puji yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Dat yang Maha Ghafur, atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada room Zoom meeting pada pagi hari ini. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul pada room Zoom meeting kali ini untuk melanjutkan kembali bahasan dari kelompok sebelumnya. Adapun dua bahasan pokok yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai analisis regresi ganda 3 prediktor, kemudian analisis regresi komponen utama. Perkenalkan, saya selaku moderator yang akan bertugas untuk memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun anggota dari kelompok saya adalah yang pertama ada Dewi Rahmawati, kemudian Endang, Kojian Hirustalis, Firpis Salsabila, Hilda Hirunisa, dan saya sendiri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita beranjak pada bahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Endang. Pada Saudari Endang, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang analisis regensi atau ANAREG ganda 3 prediktor. Pada dasarnya, konsep dan perhitungan dalam analisis regensi ganda 3 prediktor sama dengan analisis regensi ganda 2 prediktor. Perhitungan dalam analisis regresi ganda 3 prediktor ini meliputi yang pertama, yaitu menentukan persamaan regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3. Yang kedua yaitu menguji signifikasi regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3. Yang ketiga yaitu menghitung koefisien korelasi ganda dan koefisien determinasinya. Yang keempat yaitu menguji signifikansi koefisien persamaan regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3. Yang kelima yaitu menghitung koefisien korelasi parsial dan menguji signifikansinya. Dan yang keenam yaitu memberi kesimpulan dari hasil analisis yang telah diperoleh. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Endang yang telah menyampaikan bahasan pertama. Beranjak pada bahasan yang kedua, mengenai pengaruh kompetensi remunerasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang akan disampaikan oleh Dewi Rahmawati. Kepada Dewi Rahmawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh rekan saya. Materi yang akan saya jelaskan mengenai contoh. Nah, contoh di sini yang berjudul pengaruh kompetensi, remunerasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Dari judul tersebut, variabel bebasnya yaitu kompetensi X1, remunerasi X2, dan gaya kepemimpinan X3. Sedangkan variabel tak bebas adalah kinerja karyawan Y. Adapun data dari keempat variabel tersebut disajikan seperti yang sudah di bawah ini. Dalam isi kolom yang ada di sini ada meliputi nomor X1, X2, X3, dan juga Y. Dari isi nomor ini yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 10. Isi dari kolom X1 ada 5, 7, 6, 6, 8, 6, 8, 6, 10, 9. Lalu X2, 18, 22, 24, 25, 25, 26, 30, 26, 28, 20. Lalu X3, 12, 12, 15, 14, 16, 15, 17, 14, 18, 12. Dan yang terakhir Y, yang berisi 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 7, 10, 6.
Lalu jumlah dari X1 yaitu 71, jumlah dari X2 yaitu 244, jumlah dari X3 145, dan jumlah dari Y yaitu 73. Lanjut. Di sini saya akan memaparkan materi lagi mengenai perhitungan analisis regresi ganda 3 prediktor secara manual. Dalam poin A, yaitu menentukan persamaan regresi linear ganda Y atau X1, X2, dan X3. Untuk menentukan persamaan regresi, terlebih dahulu ditentukan nilai-nilai dari jumlah kuadrat dan jumlah hasil kali berikut ini. Sigma X1 sama dengan 71, Sigma X2 sama dengan 224, Sigma X3 sama dengan 145, Sigma Y sama dengan 73, Sigma X1 pangkat 2 sama dengan 527, Sigma X2 pangkat 2 sama dengan 6070, Sigma X3 pangkat 2 sama dengan 2143, Sigma Y pangkat 2 sama dengan 53. Sigma X1 pangkat 2 sama dengan 22,9. Sigma X2 pangkat 2 sama dengan 116,4. Sigma X3 pangkat 2 sama dengan 40,5. Sigma Y pangkat 2 sama dengan 20,1. Lalu Sigma X1 sama dengan 7,1. Sigma X2 24,4. Sigma X3 14,5, Sigma Y 7,3. Lalu di sini ada juga Sigma X1Y sama dengan 531 ekuivalen Sigma X1Y sama dengan 12,7. Sigma X2Y sama dengan 1825 ekuivalen Sigma X2Y sama dengan 43,8, Sigma X3Y sama dengan 1086 ekuivalen Sigma X3Y dengan 27,5, Sigma X1 X2 sama dengan 1750 ekuivalen Sigma X1 X2 sama dengan 17,6. Sigma X1 X3 sama dengan 1044 ekuivalen Sigma X1 X3 sama dengan 14,5. Sigma X2 X3 sama dengan 3598 ekuivalen Sigma X2 X3 sama dengan 60. Lanjut. Lalu ada koefisien korelasi antar variabel R X1Y sama dengan RY1 sama dengan 0,5591954. Lalu R X2Y sama dengan RY2 sama dengan 0,905523. R X3Y sama dengan RY3 sama dengan 0,963845. X1 X2 sama dengan R12 sama dengan 0,340893. R X1 X3 sama dengan R13 sama dengan 0,476127. R X2 X3 sama dengan R23 0,873871. Lalu persamaan simultan. B1 Sigma X1 pangkat 2 ditambah B2 Sigma X1 X2 ditambah B3 Sigma X1 X3 menjadi Sigma X1Y. Lalu B1 Sigma X1 ditambah B2 Sigma X2 pangkat 2 ditambah B3 Sigma X2 X3 sama dengan Sigma X2Y. Sigma B1 Sigma X1 X3 ditambah B2 Sigma X2 X3 sama dengan ditambah B3 Sigma X3 pangkat 2 sama dengan Sigma X3Y.
20,29B1 ditambah 17,6B2 ditambah 14,5B3, hasilnya menjadi 12,7. Lalu 17,6B1 ditambah 116,4B2 ditambah 60,0B3 sama dengan 43,8. 14,5B1 ditambah 60,0B2 ditambah 40,5B3 sama dengan 27,5. Cara menentukan determin utama D, yaitu D sama dengan nilai mutlak dari angka-angka yang ada di dalamnya, 22,9, 17,6, 14,5, 17,6, 116,4, 60,0, 14,5, 60,0, 40,5, 14,5 sama dengan 138.579,18 dikurangi 119.458,38 yang hasilnya 19120,8. Lalu D1 nilai mutlaknya yaitu 12,7, 43,8, 27,5, 17,6, 116,4, 60,4, 14,4, 60,4, dan 40,5 sama dengan 12701,16,34 dikurangi 123.355,14 sama dengan hasilnya 3.661,2. Lalu D2 nilai mutlaknya yaitu 22,9, 17,6, 14,5, 12,7, 43,8, 27,5, 14,5, 60,0, 40,5 yang hasilnya sama dengan 58689,31 dikurangi 56046,51 yang hasilnya yaitu 2642,8. Lalu yang terakhir yaitu mencari D3 yang nilai mutlaknya 22,9, 17,6, 14,5, 17,6, 116,40,0, 12,7, 43,8, dan 27,5 yang hasilnya 97.891,86 dikurangi 90134,66 yang hasilnya 7.757,2. Lalu menentukan B0, B1, B2, dan B3 yaitu sama dengan D1, B3 per 19120,8 yang hasilnya 0,191477. Lalu yang B2 sama dengan D2 per D sama dengan 2642,8 per 19,1216. Lalu yang B3 sama dengan D3 per D sama dengan 7.757,2 per 191,8 yang hasilnya 0,4069. Next.
Sehingga ditarik B1 0,191477, lalu B2-nya sama dengan 0,6 dan B3 Nah, B0 itu sama dengan B dikurangi B1 X1 dikurangi B2 X2 dikurangi B3 X3. B0-nya sama dengan 7,3 dikurangi 0,191477. Ini nilai dari B1 dan juga 7,1 ini nilai dari X1 dikurangi 0,138216 nilai dari B2 dan juga 24,4 nilai dari X2 dikurangi 0,405694 nilai dari B3 dan juga 14,5 itu nilai dari X3. B kosongnya sama dengan negatif 3,314527. Sehingga persamaan regresi ganda tiga prediktor yang dicari adalah Y sigma sama dengan negatif 3,315 ditambah 0,191x1 ditambah 0,138x2 ditambah 0,406x3. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi yang telah menyampaikan bahasannya. Beranjak pada bahasan berikutnya mengenai uji signifikansi regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3 yang akan disampaikan oleh Pak Ujihan Khairus Talis. Kepada Pak Ujihan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi yang saya akan sampaikan yaitu mengenai uji signifikansi regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3, di mana pengujian signifikansi regresi linear ganda variabel Y atas variabel X1, X2, dan X3, atau dengan persamaan Y topi sama dengan negatif 3,315 ditambah 0,191x1 ditambah 0,138x2 ditambah 0,406x3 dilakukan dengan langkah-langkah atau cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu menghitung jumlah kuadrat JK beberapa sumber varians. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah kuadrat atau JK dari JKT atau jumlah kuadrat total, di mana rumusnya yaitu sigma Y kuadrat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jumlah atau sigma Y kuadrat sama dengan 20,1. Kemudian jumlah kuadrat dari regresi atau JK reg, yaitu dengan rumus B1 dikali sigma X1 Y ditambah B2 dikali sigma X2Y ditambah B3 dikali sigma X3Y, selanjutnya yaitu B1 yaitu 0,191477 dikali dengan sigma X1Y yaitu 12,7 ditambah dengan B2 yaitu 0,1382116 dikali dengan sigma X2 yaitu 43,8 ditambah dengan B3 yaitu 0,40594 dikali dengan sigma X3Y yaitu 27,5 dengan perolehan hasil yaitu 19,642237. Kemudian di sini kita harus menghitung jumlah kuadrat atau JK dari JK res atau JK res di sini yaitu jumlah kuadrat residu di mana JK res ini merupakan selisih dari JK total dengan JK regresi yaitu 20,1 dikurangi 19,6422 sehingga perolehan hasilnya yaitu 0,4577963. Yang kedua, kita harus menentukan derajat bebas atau yang kita singkat DB. Beberapa sumber varians. Yang pertama, DB total atau DB tot, yaitu dengan rumus N-1. Tadi kan sudah kita ketahui ya datanya ada 10. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Kemudian DB reg atau derajat bebas regresi, di mana derajat bebas regresi ini merupakan K. K di sini adalah banyaknya prediktor. Banyaknya prediktor itu ada 3. Kemudian
kita akan mencari atau menentukan dB_res, di mana dB_res di sini yaitu derajat bebas residu, di mana rumusnya N dikurangi K dikurangi 1, yaitu N-nya 10, K-nya 3, dikurangi 1, hasilnya yaitu 6. Oke, next. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus menyusun tabel ANOVA regresi, di mana seperti yang tertera di layar PowerPoint, bahwa sumber varians itu ada 3, yaitu regresi, residu, dan total tereduksi, di mana jumlah kuadrat dari regresi yaitu 19,642, dan dB-nya atau derajat bebasnya 3, rata-rata jumlah kuadratnya yaitu 6,547, F-hit-nya atau F-hitungnya 85,814, F-tabelnya dengan alfa sama dengan 0,05 yaitu 4,76. Sedangkan JK dari residu maksud saya yaitu 0,458, dB dari residu yaitu 6, rata-rata JK dari residu yaitu 0,076, F-hit-nya tidak mempunyai dan F-tabelnya tidak mempunyai. Kemudian JK atau jumlah kuadrat dari total tereduksi yaitu 20,1 dan jumlah dari dB yaitu 9. Kemudian di sini dapat kita lihat ya pada tabel khususnya pada tabel F-hit atau F-hitung terdapat angka 85,814, di mana di atas angka 4 terdapat simbol bintang. Nah, simbol bintang ini artinya regresi signifikan. Apa artinya? Bahwa F-hit atau F-hitung yaitu 85,814 lebih besar dari F-tabel yaitu 4,76. Signifikansi regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3 ini diuji melalui hipotesis sebagai berikut, yaitu hipotesis awal sama dengan beta 1 dikurangi beta 2 dikurangi beta 3 sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu hipotesis alternatif B1 dikurangi B2 mohon maaf, maksud saya hipotesis alternatif yaitu beta 1 dikurangi beta 2 dikurangi beta 3 tidak sama dengan 0. Kemudian dari tabel ANOVA tersebut dapat kita peroleh bahwa F-hit regresi yaitu dapat kita hitung dengan rumus RJK regresi dibagi dengan RJK res, di mana RJK regresi itu 6,5474053 dibagi dengan 0,0762974 dengan perolehan hasil 85,814. Kita bandingkan dengan F-tabel untuk alfa 0,05 dengan dB satunya 3 dan dB2-nya 6, yaitu F-tabel sama dengan 4,76. Sehingga F-hit atau F-hitung yaitu 85,814 lebih besar dari F-tab yaitu 4,76, atau hipotesis awal ditolak, sehingga regresi Y atas X1, X2, dan X3 adalah signifikan. Kesimpulannya bahwa kompetensi yang kita beri simbol X1, kemudian remunerasi yang kita beri simbol X2, dan gaya kepemimpinan yang kita beri simbol X3 secara bersama-sama atau secara serentak mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Seperti itu. Next. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai uji signifikansi koefisien regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3. Di mana yang pertama itu koefisien korelasi ganda dengan rumus R pangkat 2 atau R kuadrat Y1, 2, 3. Rumusnya yaitu JK regresi dibagi JK total, di mana JK regresi di sini yaitu 19,642 dibagi 20,1 dengan perolehan hasil sementara 0,977, di mana jika kita akan menghitung atau mencari R Y123, maka perolehan hasil sementara tadi yaitu 0,977 kita akarkan. Kemudian akar dari 0,977 yaitu 0,989, sehingga koefisien korelasi ganda antara Y dengan X1, X2, dan X3 adalah 0,989. Kemudian yang kedua yaitu uji signifikansi koefisien korelasi ganda dengan hipotesis awal yaitu Rho Y123 sama dengan 0, dan hipotesis alternatifnya yaitu Rho Y123 tidak sama dengan 0 dengan
F hitungnya atau F hit sama dengan R kuadrat kurung buka N dikurangi K dikurangi 1 kurung tutup dibagi dengan K dikali atau kurung buka 1 dikurangi R besar kuadrat, di mana R kuadrat Y123 ini sama dengan R kuadrat, yaitu 0,9772247. Kemudian R kuadrat kita masukkan, yaitu 0,9772247. Kemudian N tadi 10 kita masukkan, K tadi 3 kita masukkan, dan dikurangi 1. Kemudian dibagi dengan K. K tadi kita peroleh 3, dikali dengan 1 dikurang 0,9772247. Dengan perolehan hasil yaitu 85,814. Kita bandingkan dengan F tab atau F tabel yaitu 4,76 sehingga F hit atau F hitung lebih besar dari F tab atau F tabel atau hipotesis awal ditolak. Dengan demikian pengaruh variabel kompetensi X1 remunerasi X2 dan gaya kepemimpinan X3 terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 0,977 atau 97,7%. Mungkin pemaparan saya sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ujihan yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi berikutnya tentang uji signifikansi koefisien persamaan regresi ganda yang akan saya sampaikan. Ini merupakan sebuah bahasan lanjutan dari pengujian sebelumnya mengenai uji signifikansi koefisien persamaan regresi ganda. Nah, uji signifikansi koefisien persamaan regresi ganda ini adalah untuk menguji dari koefisien persamaan regresi Y topi yaitu negatif 3,315 ditambah 0,191 X1 ditambah 0,138 X2 ditambah 0,406 X3. Nah, ada langkah-langkah pengujian yang akan kita tempuh, yaitu ada 6 langkah pengujian. Yang pertama ada menghitung gelat baku taksiran, kemudian menentukan input metrik korelasi, kemudian menentukan R11, menentukan R1 kuadrat, dan menentukan standar error, dan yang terakhir adalah menentukan statistik uji T. Nah, berangkat pada bahasan pertama yaitu menghitung gelat baku taksiran. Gelat baku taksiran ini menggunakan rumus SY dikali 123 S kuadrat Y kali 12. Nah, sama dengan rata-rata jumlah kuadrat S sama dengan 0,076. Nah, sehingga gelat baku taksirannya adalah hasil dari akar 0,07 yaitu 0,2704. Yang kedua adalah menentukan input metrik korelasi. Nah, di sini ada cara satu input metrik dengan adjoint metrik, yaitu perhitungan menggunakan 6 desimal atau dengan metrik ordo 3. Nah, ini sudah ada rumusnya, yaitu ada R11, R12, R13, R21 sampai dengan R33. Nah, adapun untuk perolehan angkanya itu ialah untuk R11-nya itu ada 1, kemudian R12-nya 0,341, kemudian R13-nya itu ada 0,476, kemudian 0,341, kemudian 1, 0,874, 0,476127, 0,87 dan 1. Nah, kemudian kita bulatkan agar lebih mudah, ya ini yang 1, kemudian 0,341, kemudian 0,476, 0,341, kemudian 1, 0,874, terus 0,476, 0,874, dan 1. Nah, untuk lebih memudahkan, maka kita gunakan perhitungan yang cara silang sebagaimana perhitungan pada metrik yang sering kita gunakan, yakni dengan 1 dikali 1 ditambah 0,341 dikali 0,3874 dikali 0,476, kemudian ditambah 0,476 dikali 0,341 dikali 0,874 dikurang 0,476 dikali 1 dikurang 0,476 dikurang 1 dikali 0,874 dikali 0,874 dikurangi 0,341 dikali 0,341 dan dikali 1.
Nah, adapun dari hasil-hasil perhitungan tadi, maka diperoleh hasil yaitu determinannya adalah 1,2836733 dikurangi 1,1065553, yaitu hasilnya sebanyak 0,177118. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah boleh di next. Nah, menentukan adjoint metrik R dengan langkah-langkah menggunakan metrik minor. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan, maka kita harus paham terlebih dahulu mengenai apa itu metrik minor. Metrik minor ini biasa dilambangkan dengan MIJ. Artinya apa? Nah, minor dari baris ke I yang menyatakan banyak garis dan J-nya itu adalah menyatakan sebanyak kolom. Jadi, dengan cara menghilangkan baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J, maka kita bisa menghitung nilai dari metrik yang akan kita cari. Nah, misalnya di sini ada kita akan menentukan minor 11, artinya minor dari baris pertama, kolom pertama. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Kita cari nilai determinan, tapi nilai determinan pada elemen-elemen yang bukan pada baris kolom. Dan baris yang ada, artinya baris pertama kita hilangkan sesuai dengan definisinya tadi, yakni dengan cara menghilangkan elemen pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J. Nah, yang akan kita cari adalah minor 11, artinya baris pertama dan kolom pertama. Berarti untuk mencari minor ke 11 ini, maka kita hilangkan baris pertama dan kolom pertama, atau dengan secara mudahnya kita coret baris pertama dan kolom pertama, maka akan diperoleh hasil minor 11-nya itu adalah 1, kemudian 0,874, kemudian 0,874 dan 1. Nah, terus cara determinannya menghitungnya gimana? Yaitu dengan menggunakan kali silang. Nah, kemudian kita kali silang. Nah, hasil diperoleh dari minor yang tersisa atau elemen-elemen yang tersisa atau elemen-elemen yang terbuka, itulah yang kita tentukan determinannya. Setelah dikali silang, tadi kan 1 dikali 1 itu 1, 0,87371 dikali 0,871, maka diperoleh hasil 0,76364. Nah, hasilnya itu adalah 0 dikurangi 1 adalah 0,236350. Nah, begitupun seterusnya untuk menentukan minor ke 1, 2, artinya kita akan menentukan minor dari baris pertama kolom kedua. Maka kita coret kembali dari baris ke-1 pada kolom kedua. Nah, maka setelah dicoret atau dihilangkan akan diperoleh hasil untuk minor 1, 2-nya itu adalah 0,341, 0,476, 0,874 dan 1. Kemudian kita kali silang kembali, maka diperoleh hasil adalah negatif 0,075 180. Nah, untuk mencari minor ketiganya sama dengan langkah yang tadi, maka yang akan kita coret adalah baris pertama kolom ketiga. Maka akan diperoleh hasil atau sisa dari yang terbukanya adalah 0,341, 1, 0,476 dan 0,874. Nah, untuk mencari determinannya adalah kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu dengan kali silang, maka diperoleh hasil negatif 0,17820,30. Nah, untuk menentukan metrik maksud saya minor ke 2, 1, maka kita coret baris kedua, kemudian kolom ke-1. Maka setelah kita coret atau kita hilangkan baris kedua, kolom ke-1-nya akan diperoleh hasil 0,341, 0,476, 0,874 dan 1. Kemudian kita kali silangkan kembali akan diperoleh hasil 0,75180. Nah, untuk menentukan minor kedua 2, maka kita berarti coret atau hilangkan baris kedua, kolom kedua, maka akan diperoleh nilai yang terbukanya itu adalah 1,1, kemudian 0,476, kemudian 0,476 dan 1. Kemudian kita kali silangkan kembali untuk mencari determinannya, yaitu diperoleh hasil sebanyak 0,773303. Nah, untuk mencari minor 2.3-nya sama, kita coret kembali, berarti baris kedua, kolom ketiga akan diperoleh hasil yang terbukanya yakni 1, kemudian 0,341, 0,476, 0,874, dan kita kali silang kembali, maka akan diperoleh hasil
sebanyak 0,711562. Nah, kemudian untuk menentukan minor dari baris ketiga kolom kedua, maka untuk mencari minor 32-nya ini, maka kita akan hilangkan baris ketiga kolom kedua, akan diperoleh hasil, yakni nilai terbukanya adalah 1, kemudian 0,476, kemudian 0,341, dan 0,874. Kemudian kita silangkan kembali, maka akan diperoleh hasil yakni 0,711562. Nah, seperti itu untuk mencari nilai dari determinannya. Kemudian kita akan menentukan kofaktor. Nah, kofaktor ini adalah merupakan metrik di mana elemen-elemennya adalah nilai dari minor dari metrik yang telah kita tentukan tadi. Setelah kita tentukan tadi determinannya, maka kita masukkan menjadi kofaktor, yakni untuk R11-nya itu R11 maksud saya 0,236350, kemudian R12-nya itu adalah 0,75180, R13-nya itu adalah negatif 0,178230, dan seterusnya dari tadi hasil-hasil perhitungan minor yang telah kita tentukan. Boleh di next. Nah, kemudian mengenai adjoint R. Nah, adjoint ini biasa dilambangkan dengan ADJR. Nah, ini kalau dalam bahasa lainnya merupakan transpos dari metrik tersebut. Jadi ini merupakan transpos dari kofaktor yang tadi. Nah, transpos itu apa sih? Jadi transpos ini berarti kita tukar jika sebelumnya tadi kita mengisikan pada kofaktornya itu baris, kemudian kita kita rubah baris tersebut menjadi kolom seperti itu. Maka ini kan tadi sudah, nah ini adalah hasil dari transpos dari tadi kofaktor yang tadi. Jadi nilai metriknya 0,2350, kemudian 0,075 180, negatif 0,177966, 0,075 180, 0,77 3303, negatif 0,71152, negatif 0,1782330, negatif 0,711.562, 0,883792. Nah, seperti itu tadi untuk sampai ke adjoint. Kemudian kita akan menentukan inverse metric. Bisa disimpulkan dengan R atau R kuadrat R1. R1 ini merupakan nilai perolehan dari adjoint yang tadi. Setelah kita tadi ADJR-nya sudah ditentukan bahwa ADJR-nya itu adalah 1, determinnya adalah 0,177.118, maka ini tinggal kita kali silang dengan nilai dari ADJR kemudian determinan R. Nah, maka akan diperoleh hasil, yakni metriknya adalah 1,334420, kemudian 0,424464, kemudian negatif 1 0,06280, dan baris keduanya itu ada 0,424464 4,336035, kemudian negatif 4,017449, kemudian untuk baris ketiganya ada 1 negatif 1,006280, kemudian negatif 4,017449, kemudian positif 4,989849. Boleh di next. Nah, kemudian kita akan menentukan metrik R11 atau biasanya disebut R ke I. Harga RI ini dapat ditentukan dengan dua cara, ya. Ini dengan cara mengambil langsung diambil dari diagonal utama metrik R yang tadi, berarti ke samping bawah itu adalah diagonal, maka diperoleh hasil R11-nya itu ada 1,334420, kemudian R kedua-duanya itu ada 4,336035, kemudian untuk R33-nya ada 4,989849, atau dengan menggunakan cara kedua dengan menggunakan rumus
RII sama dengan 1 dikurang RIJ kuadrat dibagi dengan determinan. Kemudian kita akan menentukan RI kuadrat dengan rumus RI kuadrat sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi RII. Nah, R1 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 1 RII sama dengan 1 RI-nya itu ada 1,334420, maka diperoleh hasil sebanyak 0,250611. Kemudian R2 kuadrat sama dengan 1 dikurang 1 per R22 sama dengan 1 dikurangi 1 dikurang 1 dibagi R22-nya itu ada 1,336035, yaitu memperoleh hasil sebanyak 0,69375. Nah, untuk R3 kuadrat masih menggunakan ketentuan yang sama, yakni sama dengan 1 dibagi R33, maka kita tinggal masukkan kembali, yakni 1 untuk R33-nya 49849. Maka setelah perhitungan maka diperoleh nilai 0,799593. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah menentukan standar error dengan rumus SBI kuadrat, atau rumusnya S kuadrat Y 123 sampai dengan kelompok dibagi sigma XI kuadrat, yakni 1 dikurangi R1 RI kuadrat. Nah, SBI kuadrat ini sama dengan S kuadrat Y 123 sigma XI kuadrat 1 dikurangi RI kuadrat. Maka S2Y123-nya itu adalah 0,0762. Sigma XI kuadratnya itu 22,9 dan S1 kemudian RI kuadratnya itu adalah 0,250611. Maka dengan perhitungan kita memperoleh nilai yakni 0,004446. Jadi SB1-nya itu sebanyak 0,066678. Nah, untuk menentukan SB2 kuadrat maka sama dengan rumus yang tadi, tinggal kita masukkan S kuadrat ya S23-nya adalah 0,0762, kemudian sigma X2 kuadratnya itu adalah 116,4, kemudian 1 dikurang R2 kuadratnya itu adalah 0,77 Maka kita hitung akan diperoleh hasil 0,002862. Jadi SB2-nya ini adalah 0,053496. Nah, untuk SBI kuadrat sama dengan rumus yang tadi, tinggal kita masukkan kembali, yakni S2Y123-nya itu adalah 0,0762, kemudian sigma X3 kuadratnya itu adalah 10,5, kemudian 1 R3 kuadratnya itu ada 0,799593, maka akan diperoleh hasil sebanyak 0,009400, jadi SB3-nya itu adalah 0,96955 atau dibulatkan seperti itu. Nah, boleh dilanjut. Yang terakhir adalah menentukan statistik uji T dengan rumus TI sama dengan BI SBI. Kita menggunakan hipotesis HO banding B1 kurang dari sama dengan 0 maksud saya. Hipotesis 0 banding beta 2 kurang sama dengan 0. Kemudian hipotesis 0 banding beta 3 kurang dari sama dengan 0. Kemudian hipotesis 1 sama dengan beta 1 lebih dari 0. Hipotesis 2 dibanding beta 2 lebih dari 0. Kemudian hipotesis 3 sama dengan B3 kurang dari 0. Maka dengan pengujiannya adalah T sama dengan T hitung, yaitu kita hitungnya adalah 0,05 dibagi 6, maka akan diperoleh hasil sebanyak 1,94. Nah, T
satunya itu adalah sama dengan B1 dibagi SBI. Untuk B1-nya itu ada 0,191477 dibagi 0,06668, maka akan diperoleh hasil sebanyak 2,87167. Kemudian diperkecil atau dibulatkan saya yaitu 2,872. Nah, untuk T2-nya, T hitung keduanya adalah sama dengan B2 dibagi per SB2. B2-nya itu adalah 0,138216 dibagi 0,053496, maka diperoleh hasil sama dengan 2,58367, kemudian dibulatkan menjadi 2,584. Kemudian untuk T ketiganya, B3 sama dengan SB3, sama dengan B3-nya itu ada 0,405694, kemudian SB3-nya ada 0,096955. Maka dengan perhitungan setelah kita hitung, maka akan diperoleh nilai 4,18435. Nah, kesimpulan dari hipotesis di atas yakni yang pertama, T1 lebih dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak atau koefisien B1 dari X1 adalah signifikan, sehingga koefisien yang berkenaan dengan X1 tidak bisa diabaikan. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan suatu unit variabel X1, maka variabel Y mengalami peningkatan sebesar 0,191. Ini merupakan perkalian daripada konstanta negatif 3,315, sementara variabel X2 dan X3 ini dikendalikan atau dikontrol. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X1 mempunyai pengaruh positif terhadap Y. Kemudian untuk B-nya T2 lebih dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak atau koefisien B2 dari X2 adalah signifikan, sehingga koefisien yang berkenaan dengan X2 tidak bisa diabaikan. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit variabel X2, maka variabel Y mengalami peningkatan sebesar 0,138 kali pada konstanta negatif 3,315, sementara untuk variabel X1 dan X3 dikendalikan atau dapat dikontrol. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X2 ini mempunyai pengaruh positif terhadap Y. Kemudian untuk C, T3 lebih dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak atau koefisien B3 dari X3 adalah signifikan, sehingga koefisien yang berkenaan dengan X3 tidak bisa diabaikan. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit variabel X3, maka variabel Y mengalami peningkatan sebesar 0,406. Ini merupakan hasil dari kali pada konstanta, yakni negatif 3,315, sementara variabel X1 dan X2 ini dapat dikendalikan atau dapat dikontrol. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X3 ini mempunyai pengaruh positif terhadap Y. Nah, dari hasil analisis di atas menunjukkan bahwa koefisien yang berkaitan dengan variabel X1, X2, dan X3 ini berarti sehingga dari koefisien persamaan regresi ganda dapat ditentukan peringkat pengaruh berdasarkan besarnya koefisien persamaan regresi, yaitu dari peringkat pertama adalah variabel gaya kepemimpinan X3, kemudian yang kedua adalah variabel kompetensi yaitu X1, dan peringkat ketiga adalah variabel remunerasi yang disimbolkan dengan X2. Nah, cara lain adalah dengan menentukan peringkat pengaruh adalah penggunaan korelasi parsial yang akan dilanjutkan oleh Endang. Kepada saudari Endang, saya persilahkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai korelasi parsial dan peringkat hubungan atau pengaruh. Untuk menghitung koefisien korelasi parsial diperlukan koefisien korelasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada R X1Y sama dengan RY1 dengan nilai 0,5919 ekuivalen RY1 dikuadratkan menjadi 0,35,5. Yang kedua yaitu Rx2Y sama dengan RY2 dengan nilai 0,9055 ekuivalen RY2
dikuadratkan menjadi 0,8208. Yang ketiga yaitu Rx3Y sama dengan RY3 dengan nilai 0,9638 ekuivalen RY3 dikuadratkan menjadi 0,9293. Selanjutnya Rx1, X2 sama dengan R12 dengan nilai 0,3409 ekuivalen RY12 dikuadratkan menjadi 0,1163. Selanjutnya Rx1, X3 sama dengan RY23 dengan nilai 0,8739 ekuivalen R23 dikuadratkan menjadi 0,7639. Dalam menghitung korelasi parsial peringkat hubungan atau pengaruh, yang pertama yaitu korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2 atau RY12. Nah, RY12 ini memiliki rumus yaitu RY12 sama dengan RY1 diambil RY2 dikali R12 dibagi akar 1 diambil R2 Y2 lalu dikali 1 diambil R kuadrat 12. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama yaitu RY1 dengan yang kita ketahui bahwa di situ tadi RY1 itu nilainya 0,5919. Kita bulatkan menjadi 0,592. Lalu RY2 dengan nilai kita masukkan 0,906. Selanjutnya 0,341 dibagi 1 diambil R kuadrat Y2 0,8208 dikali 1 diambil R kuadrat 12 dengan nilai 0,1163. Dengan hasilnya yaitu 0,711. Selanjutnya yaitu mencari korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X3 atau RY13. RY13 ini memiliki rumus yaitu RY13 sama dengan RY1 diambil RY3 dikali RY13 dibagi akar 1 diambil R kuadrat Y3 dikali 1 diambil R kuadrat R pangkat 2 13. Lalu kita masukkan angka-angkanya. RY1 0,592 diambil 0,964 dikali 0,476 dibagi akar 1 diambil 0,9293 dikali 1 diambil 0,2266. Menghasilkan 0,569. Yang ketiga yaitu mencari korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2 dan X3 atau RY123. RY123 ini memiliki rumus RY123 sama dengan RY12 diambil RY23 dikali R132 dibagi akar 1 diambil R pangkat 2 Y32 dikali 1 diambil R pangkat 2 132 di mana RY13 2 sama dengan R13 diambil R12 dikali R23 dibagi akar 1 diambil R2 R kuadrat 12 dikali 1 diambil R
pangkat 2, 23. Lalu masukkan angka-angkanya. R13 itu memiliki nilai 0,47 dan selanjutnya diambil 0,341 dikali 0,874. Lalu kita bagi dengan akar 1 diambil 0,341 kuadrat dikali 1 diambil 0,874 kuadrat menghasilkan nilai 0,390. Lalu RY32 sama dengan RY3 diambil RY2 dikali R23 dibagi akar 1 diambil R pangkat 2 Y2 dikali 1 diambil R2 R pangkat 2 23 sama dengan 0,964 diambil 0,906 dikali 0,874 dibagi akar 1 diambil 0,906 kuadrat dikali 1 diambil 0,874 kuadrat menghasilkan nilai 0,837 sehingga kita mendapatkan nilai keseluruhan yaitu RY123 sama dengan 0,711 lalu diambil 0,837 dikali 0,390 dibagi akar 1 diambil 0,837 kuadrat dikali 1 diambil 0,390 kuadrat menghasilkan nilai 0,761. Next. Nah, dalam uji signifikan koefisien korelasi parsial ini, kita memiliki rumus yang pertama yaitu T hitung. Dengan rumus T hitung sama dengan RY123 akar N min K, N diambil K, diambil 1, dibagi akar 1 diambil R kuadrat Y123. Kita masukkan nomor-nomornya karena di sini ada kesalahan, yaitu tadi yang kita ketahui bahwa RY123 itu nilainya 0,761, lalu yang N ini kita ketahui bahwa N memiliki nilai 10, lalu K-nya yaitu 3 dan min 1, dibagi akar 1 diambil 0,761 dikuadratkan menghasilkan 2,872 dengan K yaitu 3. Lalu bandingkan dengan T tabel 0,05,6 sama dengan 1,94 sehingga T hitung lebih besar dari T tabel atau H0-nya ditolak. Dengan demikian, koefisien korelasi antara Y dan X1 dengan mengontrol variabel X2 dan X3 adalah signifikan. Dengan menggunakan analisis yang sama, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama yaitu RY21 dengan nilai 0,929. Yang kedua yaitu RY23 dengan nilai 0,488 dan RY213 dengan nilai 0,726. Selanjutnya RY31 dengan nilai 0,962, RY32 dengan nilai 0,836 dan RY312 dengan nilai 0,863. Untuk mempermudah dalam melihat urutan atau peringkat keeratan hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, dirangkum koefisien korelasi parsial atau jenjang 3 pada tabel sebagai berikut. Dapat kita lihat di PPT bahwa ada variabel bebas dilambangkan dengan X yang memiliki dalam tabel itu gaya kepemimpinan
dilambangkan dengan X3, terus komperensi X1, dan remunerasi X2. Notasinya yaitu gaya kepemimpinan memiliki notasi RY312, lalu komperensi X1 notasinya memiliki RY123, dan remunerasi X2 yaitu notasinya RY213. Lalu memiliki koefisien korelasi yaitu 0,863, yang kedua 0,761, dan yang ketiga 0,726. Dalam peringkat ini yang pertama yaitu gaya kepemimpinan, yang kedua yaitu komperensi, yang ketiga yaitu remunerasi. Hasil dari analisis koefisien parsial ini merupakan temuan penting penelitian atau finding of the research. Oleh karena itu, dalam hal koefisien korelasi parsial tidak signifikan merupakan petunjuk terjadinya multikolinearitas di antara variabel bebas. Bila hal tersebut terjadi, maka dapat dilakukan analisis regresi dengan pembobotan atau analisis regresi komponen utamanya. Analisis statistika yang membahas kasus ini akan dijelaskan pada bagian D. Nah, hasil-hasil pengujian hipotesis di atas dapat disarikan berturut-turut pada tabel berikut. Yang pertama ada variabel bebas. Dalam variabel bebas ini ada X1, X2, dan X3. Koefisien meliputi beta, lalu ada error, SBL, dan T-hitung, T-table, dan simpulan. Dalam koefisien beta, X1 memiliki nilai 0,191, lalu error SBL-nya yaitu 0,067, T-hitungnya 2,872, T-table-nya yaitu 1,94. Simpulannya, kompetensi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, variabel bebas X2 ini memiliki koefisien betanya yaitu 0,138, error SBL-nya yaitu 0,053, T-hitungnya yaitu 2,854, T-table-nya yaitu 1,94. Simpulannya, remunerasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dalam variabel bebas X3, koefisien betanya memiliki nilai 0,406, error SBL-nya yaitu 0,09, T-hitungnya yaitu 4,184, T-table-nya yaitu 1,94, dengan simpulan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Lalu pada tabel selanjutnya yaitu tabel 8.9, ringkasan hasil uji signifikasi regresi ganda. Di sini ada sumber varians, lalu ada JK, lalu ada DB, derajat bebas, RJK, F-hitung, F-table, dan simpulan. Dalam sumber varians ini ada regresi residu, JK-nya yaitu memiliki nilai 19,642 dan 0,458. DB-nya ini 3 dan 6. Lalu RJK-nya ini 6,547 dan 0,076. F-hitungnya yaitu 85,814 derajat. F-table-nya yaitu alfa sama dengan 0,05. Regresi residunya 4,76. Lalu simpulannya, kompetensi, remunerasi, dan gaya kepemimpinan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, total JK-nya ini tadi 20,1 dan DB-nya yaitu 9. Nah, lalu pada tabel 8.10, ringkasan hasil uji
signifikansi koefisien korelasi ganda ini ada R2, DB1, DB2, F hitung, F table, dan simpulan. Dalam R ini 0, memiliki nilai 0,989, R kuadratnya ini 0,977, DB1-nya memiliki nilai 3, DB2-nya 6, F hitungnya 85,814, F table-nya 4,76. Sehingga dapat disimpulkannya ini pengaruh kompetensi, remunerasi, dan gaya kepemimpinan menjelaskan sebesar 97,7% terhadap kinerja karyawan. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Langsung aja ya, mungkin moderatornya ada susah sinyal. Selanjutnya saya Hilda Hirunisa akan menjelaskan mengenai aplikasi SPSS untuk analisis regresi ganda 3 prediktor. Di sini udah ditulisin ya langkah-langkahnya, cuma untuk lebih jelasnya kita langsung beralih ke aplikasi SPSS-nya aja. Izin share, stop dulu ya. Sekarang kelihatan nggak SPSS-nya? Kelihatan, Hilda. Oke. Langsung ya, langkah pertama, kita harus masukin data yang ada di halaman 215 ke kolom data view. Di variabel V-nya kita masukin dulu variabel yang pertamanya, yaitu X1, lalu X2, X3, dan variabel Y. Selanjutnya, desimalnya kita ubah jadi 0 aja. Dan ininya kita ubah jadi scale. Kalau udah semua kayak gini, kita langsung aja pindah ke data view. Nah, di atas ini udah tertulis ya nama-namanya. Selanjutnya kita tinggal masukin data. Saya masukin dulu sebentar. Kita masukin yang X2-nya. Sekarang X3-nya. Dan terakhir yang Y. Nah, kalau datanya udah masuk semua kayak gini, langkah selanjutnya yaitu kita pilih menu utama Analyze,
Setelah itu kita pilih regression dan kita pilih linear. Selanjutnya kita pindahkan variabel Y ke dependent dan sisanya yaitu X1, X2, dan X3 ke independent. Langkah selanjutnya, kita kemudian klik statistik, lalu kita checklist ini secara berturut-turut sampai ke part and partial correlations, dan di regression ini kita klik yang estimate. Selanjutnya kita pilih continue, lalu klik OK. Ini sebentar. Nah, lalu akan keluar data seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya di PPT aja ya. Nah, karena sudah muncul tabel deskriptif statistics ini, maka dari tabel ini dapat diketahui bahwa kinerja karyawan ini hasilnya 7,30, lalu X1 atau kompetensi hasilnya 7,10, lalu X2 atau remunerasi hasilnya 24,40, lalu X3 atau gaya kepemimpinan memiliki hasil 14,50. Selanjutnya akan kita uji coba persamaan linear ganda dan uji signifikansi koefisien persamaan regresi. Nah, dari tabel koefisien ini, pada kolom B, diperoleh konstanta B0-nya negatif 3,315, lalu B1-nya 0,191, B2-nya 0,138, lalu B3-nya 0,406. Sehingga persamaan regresi linear ganda adalah Y-topi negatif 3,315 plus 0,191 plus 0,138 dan plus 0,406. Selanjutnya ada hipotesis 1, yaitu hipotesis awal beta 1 kurang dari 0, dan yang kedua hipotesis alternatif beta 1 lebih dari 0. Dari hasil analisis yang disajikan pada tabel di atas ini, diperoleh harga T1-nya 2,872, derajat bebasnya 6, dan P-value-nya 0,028 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini kita menggunakan hipotesis satu arah. Dan 0,028 dibagi 2 hasilnya 0,014, atau lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis awal ditolak. Dengan demikian, kompetensi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Lalu ada hipotesis 2, yaitu hipotesis awal beta 2 kurang dari 0, dan hipotesis alternatifnya beta 2 lebih dari 0. Dari hasil analisis yang disajikan pada tabel ini diperoleh harga T2-nya 2,584, derajat bebasnya 6, dan P-value-nya 0,042. Dibagi 2, yaitu sama dengan 0,021 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis awalnya ditolak. Dengan demikian, remunerasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Lalu ada hipotesis 3, yaitu hipotesis awalnya beta 3 kurang dari sama dengan 0, dan hipotesis alternatifnya beta 3 lebih dari 0. Dari hasil analisis yang disajikan pada tabel di atas ini, diperoleh harga T3-nya itu 4,184, lalu derajat bebasnya 6, dan P-value-nya 0,062 dibagi 2, sehingga hasilnya 0,0003 lebih kecil dari 0,05 atau hipotesis awal ditolak. Dengan demikian, gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Lalu yang kedua ada B, uji signifikansi persamaan regresi ganda. Hipotesis 4 di sini, hipotesis awal yaitu beta 1 dikurang beta 2 dikurang beta 3 sama dengan 0, atau hipotesis alternatifnya beta 1 dikurang beta 2 dikurang beta 3 tidak sama dengan 0. Dan dari hasil analisis ini
diperoleh bahwa F hitungnya 85,814, dB-nya 3,6, dan p-value-nya 0,000. Ini nggak dibagi dua karena ini merupakan hipotesis dua arah, yang artinya lebih kecil dari 0,05 atau hipotesis awal ditolak. Dengan demikian, kompetensi, remunerasi, dan gaya kepemimpinan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu yang terakhir ada uji signifikansi koefisien korelasi ganda. Hipotesisnya yaitu hipotesis awal rho Y12 kurang dari sama dengan 0, dan hipotesis alternatifnya rho Y12 lebih dari 0. Dari hasil analisis yang disajikan pada tabel di atas ini, diperoleh harga R kuadratnya 0,977, frekuensi hitungnya 85,814, dB-nya 3,6, dan p-value-nya 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, atau disebut hipotesis awal ditolak. Dengan demikian, pengaruh variabel kompetensi, remunerasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan sebesar 0,977 atau 97,7%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hilda yang telah menyampaikan materinya. Untuk bahasan berikutnya mengenai analisis regresi komponen utama yang akan disampaikan oleh Saudari Pirpi. Kepada Saudari Pirpi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi komponen utama. Analisis regresi komponen utama ini biasanya digunakan dalam penelitian korelasional yang melibatkan banyak variabel bebas di mana secara empiris variabel tersebut saling berhubungan atau saling ketergantungan. Esensi dari analisis regresi ini merupakan kombinasi antara analisis komponen utama dengan analisis regresi. Dengan demikian, analisis regresi komponen utama tidak lain adalah analisis regresi dari variabel tidak bebas atau Y atas komponen utama X yang tidak saling berkorelasi, di mana setiap komponen utama ini merupakan kombinasi linier dari semua variabel bebas yang telah dispesifikasikan sejak awal. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah perhitungan regresi komponen utama. Yang pertama ada menentukan skor baku variabel dasar. Bisa kita lihat ada tabel X1, X2, X3, dan Y. Nah, berdasarkan rata-rata dan simpangan baku pada tabel di samping, skor bakunya dihitung Z1, Z2, dan Z3. Rumusnya yaitu Z1 dalam kurung X1 dikali 23,5 dibagi 2,55. Dan seterusnya juga Z2 dikali dengan X yang ada di tabel di samping. Sehingga skor baku variabel bebas ini, X1, X2, X3 ini menjadi Z1, Z2, dan Z3. Selanjutnya, dari hasil analisis yang tadi, bisa di next. Dari hasil analisis tadi diperoleh yaitu R12 0,896, R13-nya 0,947, dan R23-nya 0,917. Nah, bisa dilihat tabel 8.12 ini hasil dari rumus yang tadi saya sebutkan. Jadi dihitung dari 1 sampai 10. Lalu dikorelasikan dan hasilnya yang tadi saya sebutkan juga yang R12, R13, dan R23, sehingga dapat dibentuk matriks korelasi. Next. Selanjutnya yang langkah kedua adalah matriks korelasi dan penggandaan matriks korelasi. Lalu kita diketahui dulu R-nya berapa, R11, 12, 13, dan seterusnya. Lalu untuk R11, R22, dan R33 ini adalah 1, dan R12-nya ini 0,896, dan seterusnya juga dimasukkan saja. Lalu kita gandakan matriks tersebut. Jadi R pangkat 2 sama dengan R kali R, dari diketahui R yang tadi dimasukkan saja lalu dikalikan. Untuk caranya yaitu kolom dikali baris dikali kolom. Jadi 1 dikali 1 ditambah 0,896 dikali 0,896 ditambah 0,947
dikali 0,947 dan hasilnya 2,6996. Seterusnya juga begitu dikalikan baris kali kolom. Selanjutnya juga ada R pangkat 4 sama dengan R pangkat 2 kali R pangkat 2. Dari hasil penggandaan matriks yang R pangkat 2 tadi dimasukkan saja, lalu dikalikan, caranya sama, yaitu baris kali kolom, dan hasilnya seperti yang terlihat di PPT. Nah, selanjutnya harus menentukan vektor awal atau A0 dengan formula A0 R pangkat 2, di mana A0 ini adalah 1,1,1. Nah, sehingga langsung dimasukkan saja A0 R pangkat 2. A0-nya ini tadi diketahui 1,1,1. Lalu untuk R pangkat 2-nya ini hasil dari penggandaan matriks yang R pangkat 2 tadi dimasukkan. Untuk caranya yaitu sama, baris kali kolom. Karena ini yang pertamanya adalah cuma 3 angka, jadi 1 dikali 2,6999, lalu dihasilkan 8,0756. Selanjutnya juga sama, untuk A0R pangkat 4-nya juga sama, A0-nya itu adalah 111, lalu untuk R pangkat 4-nya telah kita hitung tadi di penggandaan matriks yang R pangkat 4 lalu dimasukkan, dan hasilnya seperti di dalam PPT. Next. Untuk yang langkah ketiga yaitu melakukan proses iterasi. Iterasi ini dibagi 2 tahap. Yang tahap pertama ini ada A0R pangkat 2 dibagi dengan elemen terbesar matriks dari A0R pangkat 2 yaitu 8135. Dihasilkan 8,1358 ini dari yang tadi menentukan vektor awal. Nah, kan tadi ada 3 angka, dimasukkan yang terbesarnya saja, jadi A0R pangkat 2 dibagi 8,1358. A0R pangkat 2-nya ini dimasukkan dari yang menentukan vektor awal, hasilnya 0,9926, 0,9217, dan 1,0000. Lalu untuk iterasi kedua yaitu A0R pangkat 4 dengan elemen terbesar matriks dari yang menentukan vektor awal tadi, dimasukkan aja yang angka terbesarnya. Rumusnya sama seperti iterasi pertama. Lalu karena hasil iterasi ini memperoleh hasil yang sama, maka proses iterasi dapat dihentikan. Next, selanjutnya yang keempat, menentukan persamaan komponen utama. Nah, dari hasil iterasi yang telah diperoleh, lalu dinormalkan agar berlaku persamaan A0, A1 sama dengan 1. Teknik penormalan vektor menggunakan rumus AIJ sama dengan AIJ bagi nilai mutlak. A0, AO, Rn, nilai mutlak lagi, sehingga vektor normal hasil iterasinya 0,9926, 0,9817, dan 1,0000. Lalu dimasukkan A satu-satunya, yaitu 0,9926 dari hasil iterasi tadi, yang angka awalnya, dibagi dibagi dari hasil normal iterasi yang tadi disebutkan, jadi dimasukkan aja semuanya, bisa terlihat di PPT. Nah, sehingga vektor normal yang dimaksudkan adalah 0,5780, 0,5717, 0,5823. Nah, berdasarkan vektor normal hasil iterasi disusun persamaan komponen utama sebagai berikut. Jadi, XT sama dengan 0,5780Z1 tambah 0,5717Z2 ditambah 0,5823Z3. Untuk langkah selanjutnya, langkah kelima, menentukan nilai eigen dan sumbangan komponen utama. Bisa dilihat ini vektor eigen normal harus memenuhi persamaan linear ini. Ini itu untuk menentukan lambda. Bisa dilihat aja caranya, tinggal masuk-masukkan saja. Lalu sehingga dapat ditentukan dari nilai Sx1 pangkat 2 atau sama dengan lambda sama dengan hasilnya 2,840279. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komponen utama pertama dapat menjelaskan sebesar Xi sama dengan lambda 1 per P sama dengan 2,840297 dibagi 3. Lalu dihasilkan 0,947 atau 94,70%.
Untuk langkah selanjutnya yaitu mengukur tingkat keeratan hubungan variabel asal dan komponen utama. Nah, dari Z1, Z2, dan Z3 ini dengan komponen utama XT, jadi didapatkan formula RZIX sama dengan RIJ sama dengan RAIJ dalam kurung lambda J dipangkatkan setengah. Bisa disederhanakan lagi, jadi AIJ setengahnya jadi akar lambda J. Nah, diketahui juga A11 sama dengan 0,5780, lalu A21 0,5717, lalu untuk A31 yaitu 0,5823 dan lambdanya 2,8402279. Dimasukkan aja, tadi kan disebutkan juga rumusnya, langsung dimasukkan aja, berarti RZ1X sama dengan R11 sama dengan A11 akar lambda. Untuk A11-nya yaitu 0,5780 dan akar lambdanya 2,8402279. Lalu dihasilkan 0,9741, lalu dikorelasikan menjadi Z1 dan XT. Untuk RZ2X-nya juga sama, dihasilkan 0,9635, lalu dikorelasikan menjadi Z2 dan XT. Untuk RZ3X-nya dihasilkan juga 0,9814, lalu dikorelasikan Z3 dan XT. Nah, dari koefisien korelasi yang diperoleh menunjukkan bahwa semua variabel asal mempunyai hubungan yang sangat erat dengan komponen utama yaitu XT. Tampak pula arah koefisien korelasi dan koefisien pembobot adalah positif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai variabel bebas atau asal, akan semakin tinggi juga skor komponen utama. Dengan demikian juga kualitas tesis yang tadi dapat ditingkatkan berdasarkan variasi skor komponen utama. Jadi hubungan varian komponen utama XT, lambda, dan koefisien korelasi RZIX adalah lambda sama dengan SX1 pangkat 2 sama dengan RZ1X pangkat 2 ditambah RZ2X pangkat 2 ditambah RZ3X pangkat 2, lalu dihasilkan 2,80279. Sekian pembahasan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, mungkin langsung lanjut saja ya. Mungkin moderatornya terdapat kendala. Tahap atau langkah selanjutnya yaitu kita harus melakukan analisis regresi komponen utama. Yaitu untuk menentukan persamaan regresi komponen utama terlebih dahulu kita harus menentukan skor dari komponen utama atau yang kita berikan simbol XT. Hasil perhitungan disajikan pada tabel 8.13, yaitu tabel di sebelah kiri atas, di mana pada tabel tersebut terdapat 10 data. Masing-masing data memiliki nilai Z1, Z2, dan Z3, termasuk nilai XT-nya. Kemudian misalkan kita ingin menentukan XT-nya secara mandiri, kita dapat menghitung dengan cara yaitu misalkan kita ambil contoh subjek nomor 1, yaitu dengan Z1-nya sama dengan negatif 0,9806, Z2-nya yaitu negatif 1,5684, dan Z3-nya yaitu negatif 1,1142, kita substitusi ke persamaan komponen utama atau XT yaitu 0,5780 Z1 ditambah 0,5717 Z2 ditambah 0,5823 Z3 sama dengan yaitu 0,5780 dikali dengan negatif 0,9806 ditambah dengan 0,5717 dikali dengan negatif 1,5684 ditambah dengan 0,5823 dikali dengan negatif 1,1142. Maka perolehan yang kita akan dapat untuk subjek nomor 1 yaitu XT-nya negatif 2,1122. Begitupun dengan subjek dari nomor 2 sampai dengan 10. Kemudian selanjutnya akan dilakukan dianalisis regresi sederhana antara skor komponen utama yang kita beri simbol XT dengan variabel tak bebas atau yang kita beri simbol Y.
berdasarkan data sebagai berikut, yaitu data pada tabel 8.14, yaitu tabel yang berada di sebelah kanan atas. Pada tabel tersebut terdapat 10 data dan masing-masing data sudah memiliki XT yang sudah dihitung terlebih dahulu, yaitu Y dari subjek pertama 6, Y dari subjek kedua yaitu 7, Y dari subjek ketiga yaitu 7, Y dari subjek keempat yaitu 8, Y dari subjek kelima yaitu 6, Y dari subjek keenam adalah 8, Y dari subjek ke-7 adalah 8, Y dari subjek ke-8 adalah 9, Y dari subjek ke-9 adalah 7, dan yang terakhir, Y dari subjek ke-10 adalah 6. Kemudian hasil analisis dengan program SPSS diperoleh beberapa output SPSS sebagai berikut, yaitu terdapat pada gambar yang di sebelah. Pada tersebut dapat kita lihat yaitu tabel koefisien di mana terdapat model konstan XT. Terdapat juga model konstan dari XT ini yaitu B-nya 7,2. 00, standar errornya itu 133, betanya tidak ada, T-nya yaitu 54,251, sig-nya tidak ada atau 0, kemudian XT-nya B-nya yaitu 566, standar errornya 083, betanya 924, T-nya 6,819, sig-nya tidak ada, kemudian tabel di bawahnya yaitu tabel ANOVA, di mana terdapat 3 model, yaitu terdapat 2 model, maksud saya itu regresi dan residual, di mana sum of square dari regresi yaitu 8,191, DF-nya 1, mean square-nya 8,191, F-nya 46,503, sig-nya tidak ada. Kemudian residual, sum of squares dari residual ini yaitu 1,409, DF-nya 8, mean square-nya 176, F-nya tidak ada, sig-nya juga tidak ada. Kemudian total dari sum of squares-nya yaitu 9,600, di mana total dari DF-nya itu adalah 9. Kemudian dari tabel koefisien dapat dituliskan persamaan regresi Y topi sama dengan 7,20 ditambah 0,566 XT. Selanjutnya, bila persamaan komponen utama XT sama dengan 0,5780Z1 ditambah 0,5717Z2 ditambah 0,5823Z3 disubstitusi ke persamaan regresi tersebut, maka diperoleh persamaan regresi Y atas Z1, Z2, dan Z3, yaitu Y topi sama dengan 7,20 ditambah 0,566 dikali dengan 0,5780 Z1 ditambah 0,5717 Z2 ditambah 0,5823 Z3, sehingga persamaan regresi komponen utamanya yaitu Y topi sama dengan 7,20 ditambah 0,327 Z1 ditambah 0,3236 Z2 dan ditambah dengan 0,3296 Z3. Mungkin pemaparan saya sekian. Mungkin moderatornya sedang masih mengalami kendala, maka mungkin pemaparan dari kelompok kami sekian. Saya perwakilan dari kelompok mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.